Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, masih dalam kesempatan yang sama, yaitu kalam salaf, nasihat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Pada kesempatan kali ini kita memasuki malam ke-15 daripada bulan Ramadan. Di antara perkataan dan nasihat beliau pada malam ke-15 bulan Ramadan, beliau mengatakan waqala radhiyallahu anhu, beliau berkata, jismun minallah hat waga' jismuh at-ta'am wasyarab wa hat waga' jismuhu dzikrul ahbab. Beliau berkata, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat bermacam-macam, beraneka ragam. Ada seseorang mendapatkan pemberiannya itu antara makan dan minuman saja. Artinya dia mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia hanya menikmati makanan dan minuman saja kehidupannya. Akan tetapi wahat waga' jismu dzikrul ahbab. Akan tetapi ada beberapa golongan yang mereka mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pemberian yang istimewa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dia untuk mengenang para pecinta, mengenang kekasih-kekasihnya Allah, mengenang para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dakhala waqtul asr fa uqimatus shalah wa shalla binal asr. Setelah itu masuk waktu asar dan dikumandangkan waktu salat, dan Al-Habib Ali Habsyi salat bersama kita salat asar. Setelah itu wa ba'da salamih aqbal alaina wa wajhuhu yatahallal nur. Setelah beliau salat asar bersama kami, beliau menghadap kepada kami sedangkan wajahnya berseri-seri dengan cahaya. Wa qala radhiyallahu anhu da'iyan yatanawabanil qalb da'ir raghbah wa da'ir rahbah. Ada dua ajakan. Ada kalanya ajakan ini silih berganti mengajak hati kita, sebuah hati. Ada kalanya ajakan tersebut bersifat ajakan untuk mengikuti, yang artinya ajakan tersebut mempunyai sifat agar kita senang, agar kita patuh kepada amalan tertentu. Wada'ir rahbah, ada kalanya ajakan tersebut bersifat menakut-nakuti. Amma da'ir raghbah idza dzakara al-insan al-maula subhanahu wa ta'ala wa si'at fadlihi wujuduhu wa annahu ma yata'azamuhu dhanab mudrik wa la matlab talib in fatah lahu bab at-tam' fi rabbih. Sedangkan ajakan yang kita mempunyai harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ajakan ini mempunyai sifat ketika kita merenungkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dermawan kepada kita, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas pemberiannya kepada hambanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merasa keberatan terhadap suatu dosa orang yang pendosa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak keberatan daripada suatu permintaan orang yang meminta. Maka ketika kita merenungi itu semua, infatah lahu babat tama' fi rabbih, maka akan terbuka pintu harapan kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita merenungi itu semua, dan itu semua ajakan itu, renungan itu mempunyai sifat harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma da'ir rahbah idza dzakara al-insan al-hadrah al-ahadiyah wa ma yajib laha alayhi min ijlal wa ta'zim hasal nafsuhu annahu mudassir jam in fatah lahu bab al-haya wal khasyah wal khusyu'. Dan ajakan yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakutan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apabila seorang manusia merenungi bagaimana derajat Allah yang Maha Esa dan apa-apa yang wajib kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mengagungkannya, memuliakannya, maka hati kita, diri kita merasa
hancur, dan kita mengakui bahwa kita sangat teledor untuk melaksanakan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seketika itu infatah lahu babal haya wal khasyah wal khusyuk, maka timbul ketika kita merenungi itu semua akan timbul yang namanya kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita takut, kita lebih khusyuk lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tadi disebutkan ada kalanya ajakan tersebut atau renungan tersebut bersifat kita, harapan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya renungan yang kita renungi atau ajakan yang kita dapatkan itu membuat kita lebih takut dan lebih khusyuk lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu beliau mengatakan wa qala radhiyallahu anhu ahlul hijab fi adab man hurima adh-dhawq wal wijdan. Hijab wa ayy hijab? At-ta'am wa syarab ma yudawwi al-insan. Shu ma yudawwihi illa at-ta'ah wa la yudha'ifuhu illa al-ma'siyah. Wa ana law khayyartu baina as-salamah min al-ma'asi wal quwwah 'ala at-ta'ah la ikhtartu as-salamah min al-ma'asi wal quwwah 'ala at-ta'ah badruha min Allah. Orang-orang yang dihijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terhijab dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka di dalam azab yang pedih, di dalam hakikat azab yang sebenarnya. Mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merasakan kenikmatan di dalam ibadah, untuk merasakan keindahan di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hijab yang sesungguhnya. Karena itu disebutkan at-ta'am wa syarab ma yudawwil insan. Karena sesungguhnya makanan dan minuman itu tidak bisa menguatkan manusia. Yang menguatkan manusia itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan energi lebih di dalam diri manusia sebenarnya, yaitu amalan ketaatan, amalan saleh. Syu ma yudawwil illa ta'ah, yang menguatkan manusia itu adalah amal ketaatan. Artinya orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sejatinya dia tidak kuat, sejatinya dia tidak mempunyai kekuatan dirinya sendiri, sejatinya dia lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lemah di hadapan manusia. Sedangkan orang-orang yang mengamalkan suatu amal ketaatan, yang mengamalkan suatu amal saleh, dia kuat, sedangkan maksiat akan melemahkan dia. Karena itu Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan wa ana law khayyartu baina salamah minal ma'asi, dan aku seandainya diberi pilihan antara selamat dari kemaksiatan dan taat, atau kuat dalam ketaatan, lakhtartus salamah minal ma'asi, maka aku akan memilih keselamatan daripada kemaksiatan. Wal quwwah 'ala ta'ah ba'trubha min Allah, sedangkan kekuatan di dalam amal ketaatan aku akan minta sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semangat, kekuatan untuk menjalankan amal ketaatan dan selamat daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang daripada diri kita semua, terutama di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.